Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم والحمد لله على كل حال. Hadirin jamaah pengajian umum ahad pagi yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya di pagi ini. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya yang meniti sunnah beliau ila yaumil kiamat. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di masjid ini yang mungkin sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya di berbagai tempat, mungkin di Balai Muslimin atau di mana saja ya. Dan nanti insya Allah kita berharap semoga Allah juga pertemukan kembali, Allah kumpulkan kembali di surga Allah insya Allah. Hadirin Allah, pada pagi ini kita akan bicara yaitu tentang introspeksi kembali, menengok tentang kualitas hidup dan iman kita. Menengok kembali apakah ini termasuk orang-orang yang hidupnya bahagia atau tidak, atau hidup kita ini selalu banyak tekanan, himpitan, kekurangan, banyak masalah-masalah yang merasakan kita terbebani, atau kita merasakan sebaliknya, hidup terasa enak, hidup terasa nyaman, bahagia di tengah berbagai macam ujian Allah berikan. Kita bersyukur walaupun kita merasakan dalam kacamata manusia nampak banyak kekurangan, atau juga kita orang yang selalu bersabar ketika Allah berikan banyak permasalahan. Dan itu semuanya adalah pilihan kita sendiri, Ibu. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita ini bahagia atau sengsara itu pilihan kita. Kita ke surga atau ke neraka itu pilihan kita. Bahkan sekarang kalau kita punya penyakit, sakit yang sedang kita nikmati sekarang, itu juga terjadi memang atas kehendak Allah. Tapi itulah satu hal yang telah kita pilih sendiri. Kita pilih sendiri. Oleh sebab itulah Allah memberikan kepada kita semuanya, kepada manusia yang mukminkah, yang kafirkah, diberikan waktu yang sama. Sehari 24 jam. Seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dari waktu itu ada orang-orang yang bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah, dan banyak pula orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Itu karena dia memilih untuk tidak mau beriman kepada Allah. Di samping diberikan waktu yang sama dalam hidup ini, Allah juga berikan dalam setiap jiwa manusia itu diberikan potensi untuk berbuat buruk atau berbuat baik. Allah jelaskan dalam Al-Quran Karim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan orang itu oleh Allah diberikan, dibisikkan, diilhamkan
dalam hati mereka, dalam jiwa mereka itu fujuroha, keburukan-keburukannya. Jadi orang buruk dimudahkan oleh Allah, diberikan jalan, dikasih teman-teman yang selalu mengajak keburukan. Kita mau berbuat baik dimudahkan pula oleh Allah. Dimudahkan pula ketika orang berbuat baik itu, dia akan mengerjakan kebaikan yang serupa, dan di perjalanan juga Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang baik pula. Maka kalau sekarang kita ini menemukan teman kita, orang-orang yang suka bikin masalah, mohon maaf, ini belajar ilmu sosiologi dan psikologi. Kalau kita menemukan orang-orang yang bermasalah, kita di sana di sini mendapatkan orang-orang yang suka bikin masalah, itulah sebenarnya diri kita. Paham ya, Pak? Jadi jangan menyalahkan lingkungan. Yang terjadi pada kita, interaksi yang kembali pada kita itu, itulah yang telah kita kerjakan. Maka kalau orang itu masih lemah dalam menjaga emosionalnya dia, ya, ada orang yang lemah dalam masalah emosional dia, maka Allah akan pertemukan dia dengan orang-orang yang selalu menyulut emosinya. Di RT wonge mau megel-megel nih, di masjid ketemu orang yang megel nih juga. Teman kita di kantor juga begitu, sering membuat kita marah, menyulut emosi. Kenapa? Itulah pribadi kita, itulah kelemahan kita. Maka Allah pertemukan orang semacam itu agar kita mampu menyembuhkan kekurangan yang ada pada diri kita. Hadirnyakumullah. Ada orang-orang yang memilih dia untuk taat kepada Allah. Makanya saya katakan, hidup ini adalah sebuah pilihan, pilihan kita sendiri. Kita ini bahagia atau susah, itu pilihan kita sebenarnya. Suatu ketika salah seorang sahabat itu sakit, Rasulullah datang menjenguk. Begitu datang, ia katakan tohurun, 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 insyaallah, kata Nabi, bersih. Dengan sakitmu itu Allah sedang membersihkan, mencucikan jiwa kamu. Maka Nabi katakan tohurun, 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 insyaallah, bersih, bersih, bersih. Tapi orang ini tidak mau untuk bahagia. Ia mengatakan, walakin ya Rasulullah, maridun syadidun anjuzun al-mudhu ilal qabri. Namun ya Rasulullah, saya ini orang sudah tua. Anjuzun, maridun syadid, ini penyakit yang sangat amat. Al-mudhu ilal kubur, yang dapat mengantarkan aku kepada kematian. Nabi berikan solusi. Coba Bapak cermati sabda Rasulullah SAW. Saat orang itu sakit, Nabi berikan solusi apa? Penyakit yang sedang kamu nikmati sekarang itu adalah cara Allah untuk membersihkan jiwa kamu, membersihkan jiwa kamu, menghapus dosa-dosa dan kesalahan kamu. Maka kalau orang tadi itu mau bersyukur kepada Allah, mau melihat kebaikan yang Allah berikan di balik rasa sakitnya, maka sakitnya pun tidak menjadikan dia mengeluh. Kenapa? Sedang diambil dosanya oleh Allah, dibersihkan dari kesalahan-kesalahan. Jadi dengan begitu orang ketika sakit dapat bersyukur kepada Allah, memuji Allah, dia senang karena dengan cara itu Allah menghilangkan dosa dan kesalahan dia. Tapi orang ini Pak milih menderita. Dia mengatakan, namun ya Rasul, ini penyakitnya, saya sudah tua, penyakit yang sangat menyakitkan, penyakit yang mengantarkan kepada kematian. Coba
Kalau kita kembalikan kepada hadis itu, kira-kira penyebab orang ini tidak bahagia, sakitnya atau pola pikirnya, Pak? Pola pikir. Jadi sering sekali problem yang terjadi dalam hidup kita itu bukan dari masalah yang datang, bukan, tapi datang dari diri kita yang salah melihat suatu masalah, atau kita salah memanajemen suatu masalah. Suatu ketika dalam perjalanan, saya pernah diundang ke Gresik, Pak. Di Gresik sana saya dijemput di Bungurasih. Habis saya sholat Jumat di Bungurasih, dijemput ke Gresik. Dari Gresik saya pulang, diantarkan ke Malang, saya tidak mau. Saya cukup diantarkan ke Bungurasih kembali sekitar jam 12 malam. Pas bis mau berangkat, ya bis atas itu orang tidur semuanya, Pak. Jam 1 bis mau berangkat ke Malang. Ternyata ada seorang emak-emak berteriak keras, loncat-loncat. Kenapa? Ada kecoa yang nempel di dada dia. Kecoa. Setelah itu begitu rame, kecoanya terbang ke belakang, juga menempel pas di kepala mak-mak. Ribut lagi, Pak. Yang terakhir nempel qadarullah di tangan saya sebelah kiri. Saya bilang kepada kernet, Pak, tolong buka pintu belakang. Saya kira pelan-pelan, saya ke belakang, buka pintu belakang, saya turun, saya lepas gini. Tiup. Selesai. Yang jadi pertanyaan, yang bikin gaduh tadi itu mak-maknya atau bapak? Mak-mak suka bikin gaduh ya, Pak. Yang bikin masalah kecoanya apa nyikapi kecoa? Yang bikin masalah bukan kecoanya, tapi nyikapi kecoa itu yang bermasalah. Sebenarnya kalau dia tuh diam saja tanpa berteriak, kemudian dia lepaskan pelan-pelan, itu selesai. Tidak bikin gaduhnya satu bus. Peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, ketika kami mengadakan pengajian Ahad pagi semacam ini, Pak, kajian PDM Kabupaten Malang. Jadi acara tablik besar, saya sebagai pembicaranya, saya di podium, ada 2 tenda di belakang itu. Di sana saya lihat ada seekor tikus kecil jalan, tikusnya kecil, jalannya sempoyongan karena basah, sempoyongan jalan. Ketika di depannya bapak-bapak itu cuma dilihat aja, diem aja, diem, dibiarkan ke belakang. Di belakang sana ada tendanya mak-mak gaduh, Pak, sampai pengajian ditunda 15 menit gara-gara tikus. Yang jadi masalah itu tikusnya atau cara menyikapi tikus. Cara menyikapi. Itulah, Pak, hidup kita sebenarnya. Bukan orang yang bikin masalah, tapi jiwa kita yang salah menyikapi suatu masalah. Bukan problem yang Allah berikan ke kita yang menjadikan kita ini susah, menjadikan hidup kita nggak bahagia, kita merasa terhimpit, kita tertekan. Bukan itu sebenarnya. Sebenarnya jiwa kita yang tidak bisa menerima karena apa? Iman kita, kualitas kita iman kepada Allah sangat lemah, dan ternyata kitalah yang memilih hidup tidak bahagia. Ini pendidikan pilihan. Makanya Allah jelaskan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa orang yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia orang yang beriman kepada Allah, falnahu hayatan thayyibatan wa la jannabi ahsani ma kanu ya'malun. Maka
Allah akan berikan apa? Berikan kehidupan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami berikan dia kehidupan yang baik dan kami berikan balasan kebaikan itu lebih sempurna, lebih banyak dari apa yang telah mereka lakukan di dunia. Hadirin Allah. Bisa enggak kita hidup ini sebagai solusi gitu? Saya mengajak jenengan berpikir. Setiap orang Allah berikan kelemahan, kekurangan masing-masing, punya kelebihan. Bisa enggak kelebihan yang Allah berikan sebagai solusi dalam kehidupan kita? Bisa enggak kelemahan yang Allah berikan sebagai solusi bagi diri kita minimal atau orang lain lebih luas? Bapak tahu kan Pak, seorang yang kemarin penyanyi yang dia itu cacat anaknya, nyanyi bahasa Inggris ya Pak, sampai diundang presiden pertama, diundang Pak Anies pertama yang mengorbitkan Pak Anies itu Pak. Hanya dia tenor, diundang presiden, jadi go internasional. Di tengah kelebihan apa kekurangan dia? Di tengah kekurangan Allah berikan. Ada orang yang punya karakter suka ngomong, cerewet, itu. Bisa enggak suka ngomong kita itu? Kalau kita suka melepaskan kalimat-kalimat tanpa kita kontrol, kita suka berbicara, bisa enggak suka bicara ini sebagai solusi atau berdampak positif dalam kehidupan kita pribadi atau kehidupan orang lain? Bisa enggak? Itu pilihan kita sendiri juga. Suatu ketika ada seorang menemui Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Bapak kalau mau tahu beliau, yaitu seorang pakar kesehatan, yaitu sehat dengan merubah pola pikir. Itu buku-buku dia. Seorang Mesir, seorang profesor, ya, dia menjadi guru besar internasional, mengajar di Kanada, di Amerika, di Inggris, di Perancis, di Mesir, di Syria, Arab Saudi. Dia dosen internasional. Dia nulis buku yaitu apa? Mengobati penyakit dengan merubah pola pikir. Dan dia telah menjelaskan. Ada seorang datang menurut beliau, seorangnya pendiam, nggak bisa ngomong. Itu pendiam, kayak orang yang minder. Di tengah keminderan dia semacam itu, ketidakmampuan dia bicara, menemui Dr. Ibrahim. Ya Syekh, bagaimana aku jadi orang yang sukses seperti kamu? Saya ini bicara nggak bisa, aku orangnya pendiam. Dijawab, bukankah kau melihat ketika orang itu banyak bicara itu banyak mengandung bahaya? Bukankah kamu tahu kalau banyak perkara-perkara yang tidak butuhkan kita bicara, tapi butuh kita diam? Bukankah kamu tahu kalau diam adalah sebuah emas? Diberikan motivasi. Maka ketika diberikan motivasi dari sikap diamnya dia yang semacam itu, jadilah sebagai inspirasi pada dirinya. Maka diamnya dia menjadikan dia berani berbicara. Dan sekarang dia menjadi seorang juga menjadi tutor internasional, muridnya Syekh Ibrahim Al-Fiqi. Dia juga menjadi seorang dokter Pak, gara-gara diam, nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong. Coba, sebenarnya Allah berikan potensi yang sama kepada kita. Maka kalau ada orang yang sukses dalam lewat tulisan-tulisannya, lewat karya-karyanya, betapa orang itu bisa hidup, punya karya tulis cukup banyak, punya karya-karya besar dalam dunia. Kenapa permasalahannya? Apakah khusus bagi dia atau kita juga bisa semacam itu? Kita bisa. Tapi kita memang tidak mau memanfaatkan, mengoptimalkan kekurangan yang Allah berikan kepada kita. Kita anggap suatu kekurangan menyebabkan kita sering mengeluh, kita sering protes kepada Allah. Imam Nawawi rahimahullah, dia meninggal di usia cukup muda dan dia belum menikah Pak, meninggal. Ibnu Taimiyah meninggal usia 50 tahun, karyanya banyak dan dia orang yang belum menikah.
Banyak Pak. Apa mereka merasa tidak laku? Enggak. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pasangan, tapi Allah memberikan ujian dia untuk apa? Belum juga mendapatkan pasangan. Kejombloan beliau semuanya itu, ketidaklakuan dia menikah menjadikan dia menjadi orang yang terobsesi menghabiskan waktunya untuk menuliskan untuk Islam. Karyanya menjadi karya yang dinikmati ulama oleh kita semuanya, seluruh dunia umat Islam. Kalau begitu, hazakumullah, hidup ini adalah sebenarnya tergantung bagaimana kita manajemen hati kita, bagaimana kita punya prasangka dan perilaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penyakit yang sekarang kita nikmati, itu adalah hasil dan pilihan kita yang telah kita tumpuk bertahun-tahun lamanya. Saya sampaikan di pengajian di mana-mana Pak. Sakit boleh, tapi jangan pilih stroke. Gitu Pak. Duh, kok bisa? Ayo Pak, yuk berpikir Pak. Sakit boleh, tapi jangan pilih stroke, jangan pilih diabetes. Loh kok bisa? Iya, itu penyakit pilihan kita. Maka orang yang sekarang Allah berikan ujian, dia stroke, tidak bisa bergerak, sebagian organnya kaku semacam begitu ya, atau orang kena diabetes dalam bertahun-tahun lamanya, itu adalah suatu proses, itu merupakan proses panjang yang terakumulasi dari perilaku, sifat, karakter yang tidak bisa ia kendalikan, dan dia memang suka memilih itu. Allah SWT memerintahkan kita semuanya untuk mudah memberikan maaf pada orang, maafkan kesalahan orang. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi. Khudil afwa, ambil maaf, maafkan kesalahan orang. Kalau ada orang yang punya salah ke kita, maafkan dia, buang beban pikiran kita. Untuk apa? Supaya apa? Supaya beban menjadi ringan. Maka jangan sampai kita itu tidur dengan membawa rasa marah. Rasulullah memberikan contoh. Suatu ketika Nabi bersabda, kamu tahu enggak seorang calon ahli surga? Iya Rasulullah, tunggu sebentar. Enggak berapa lama Pak, ada orang itu yang wudhu, setelah wudhu sandalnya dibawa, dia ke masjid, dia sholat. Itu orangnya. Besok begitu lagi. Akhirnya para sahabat ini penasaran. Tidak nampak dia punya amalan yang utama, sholat juga biasa saja. Dia orang yang tidak dikenal di antara sahabat waktu itu. Kok Nabi katakan inilah sebentar lagi akan ada orang ke masjid ini, ada orang gitu calon penghuni surga. Sampai Abu Bakar, Umar pun, Ali bin Abi Thalib meneliti seperti apa amal dia di rumah. Dilihat, diperhatikan di rumahnya, tidak nampak punya amalnya istimewa. Akhirnya mereka terus terang bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai saudaraku, aku mendengar Rasulullah menyampaikan semacam ini, dan itu ada orangnya kamu, calon penghuni surga. Apa sih amalan kamu? Dia katakan, aku tidak punya amalan kecuali yang kamu lihat saja sudah. Begitu Pak diintip, beberapa hari ditanyakan, sama jawabannya, aku tidak punya amalan apapun kecuali yang sudah dapat kamu lihat kehidupan saya. Akhirnya para sahabat ini yang menanyakan, dia kembali. Di tengah kembali itu, dalam waktu dia berpaling, dipanggil oleh dia. Oh iya, saya lupa. Barangkali ini yang menyebabkan Rasul sampaikan kepada kalian semuanya. Itu apa? Saya tidak pernah tidur memejamkan mata saya kecuali saya melepaskan beban,
masalah saudara saya maafkan kesalahan saudara saya, semuanya saya lepaskan, bebannya saya buang, saya maafkan mereka semuanya. Dan ternyata inilah salah satu yang menjadikan dia orang yang masuk surga. Enak kan Pak? Pun enak mana? Enak memaafkan atau enak jengkel? Enak jengkel ya? Enak jengkel ya Pak? Rasa noe. Begitu. Jangan Pak. Bapak tahu enggak? Tatkala kita ini marah, kita dendam, kita kecewa, kita iri, kita dengki, kita punya rasa hasut, kita ini sombong, kita punya ego, kita tumpuk tiap hari, akan berpengaruh pada gelombang otak kita. Kalau ada gelombang otak berpengaruh, gelombang otak itu juga berpengaruh pada ritme jantung. Maka orang yang marah semacam itu, ritme jantung akan cepat, tak 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 begitu, marah dia. Gara-gara apa? Gara-gara pamannya menyelamatkan ponakan. Pamanku, pahlawanku. Marah dia Pak. Detak jantung cepat enggak? Cepat. Maka orang yang punya karakter semacam tadi itu, yang pemarah, yang pendendam, yang iri, yang dengki, yang hasut, yang culah, yang sombong, egonya tinggi itu, maka gelombang otaknya pada beta, cepat gelombang otaknya. Maka ini sangat berpengaruh pada ritme jantungnya juga. Maka orang yang semacam ini Pak, maka nanti ketika terakumulasi bertahun-tahun dibiarkan, pada ujung puncaknya pas makan durian langsung kepala pusing, jalan kepleset, langsung jatuh, tangannya mengseli begini, gak bisa digerakkan. Yang salah duriannya atau pola pikir yang bertahun-tahun dipelihara? Pola pikir Pak. Jangan menyalahkan durian Pak. Gara-gara saya makan daging kambing langsung setruk. Tidak ada ceritanya daging kambing itu, nggak ada, bohong itu. Kenapa ada orang makan sesuatu langsung dia sakit? Kenapa? Karena pola pikir yang salah. Karena dia suka dendam, pelihara terus menerus. Makanya Nabi ajarkan untuk memaafkan, jangan tidur sebelum memaafkan istri kita, suami kita, tetangga kita, teman kita punya salah, punya kata-kata yang kotor ke kita, lepaskan, maafkan dia, selesai Pak, hidup nyaman. Saya sampaikan, sakit boleh Pak, monggo sakit dipilih, cuma jangan milih stroke. Di rumah kami sering banyak pasien, orang yang stroke ke rumah saya Pak. Mohon maaf, konsultasi. Saya tanya kepada istrinya, Bu, mohon maaf, saya tanya kepada Anda, tolong dijawab. Bapak ini stroke sakit, saya ingin tahu karakter sebelum sakit. Bapak ini sebelum sakit orangnya lapang dada, pemaaf, mudah senyum, mudah memberikan kelonggaran pada orang, atau orangnya pemarah, gampang tersinggung, nesuan, baperan? Jawabannya sama. Jawabannya sama Pak. Ya Allah Pak Ustadz, suamiku itu orang yang tidak pernah punya hari kecuali harinya cuma Senin tok. Bendino nyeneni anak, nyeneni bojo, Senin tok, Senin terus dia tiap hari. Juga begitu, kalau ada seorang istri yang sakit stroke itu, saya pernah melihat Pak, seorang suami itu dibawa ke rumah kami, saya lihat di depan di kaca begini, naik tangga di rumah itu yang pakai kursi roda, itu ditampar kepala suaminya, pak. Yang nampar siapa? Istrinya yang nampar suaminya. Kenapa? Karena stroke. Suami tidak dihargai sama istrinya, seorang bapak tidak dihargai sama anaknya, seorang ibu tidak diperhatikan sama suami anaknya gara-gara stroke. Makanya saya sampaikan berkali-kali, boleh sakit jangan pilih stroke, pokoknya nggak dihargai Pak, betul. Eling itu.
Saya melihat dengan mata kepala sendiri saya. Maka karena Allah memberikan pilihan pada kita, hidup itu terjadi yang pada kita itu adalah hasil proses selama 15 tahun yang telah kita lakukan. Seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, seorang muslim, dia orang Arab tapi tinggal di Amerika, seorang muslim, dia melakukan riset tentang suksesnya Rasulullah SAW. Dia menjelaskan apa yang kesimpulannya begini, apa yang terjadi pada kita sekarang itu, baik satu kenikmatan atau kesedihan, kegundahan, keuntungan atau kebangkrutan yang terjadi sekarang itu merupakan salah satu proses dari peristiwa 15 tahun lalu yang telah kita kerjakan, Pak. Ini diriset sama dia. Mulai Rasulullah itu berdagang. Makanya orang yang paling baik adalah orang yang jujur. Jujur itu enteng apa rodo enteng, apa rodo abot, apa abot banget. Pak, jujur itu enteng apa abot? Enteng ya? Boleh saya tanya, Pak? Boleh saya tanya, Pak, jenengan yang belum pernah ngapusi bojone angkat tangan, Pak? Nah, jujur itu. Maka orang yang bersikap jujur adalah, ini salah satu pilihan hidup. Maka orang yang jujur hatinya, jujur lisannya, jujur perilakunya, maka Allah jadikan apa? Allah jadikan ini orang yang sukses. Karena apa? Sukses segala-galanya itu dimulai dari perilaku satu saja, yaitu punya sifat yang jujur. Rasulullah SAW itu punya gelar Al-Amin. Kenapa? Karena dari masa mudanya dulu dikenal masyarakat belum pernah dia berbohong. Rasulullah. Siti Khadijah mengatakan, Pak, Siti Khadijah orang pedagang saudagar yang kaya raya, dia itu orang yang terhormat, seorang janda sangat terhormat, nasabnya nasab yang mulia, begitu. Orangnya menjaga harga dirinya, menjaga marwahnya, martabatnya dijaga sama dia. Kaya raya, menjadi orang yang terpandang di kota Makkah waktu itu. Tidak ada para perjaka melamar dia nggak berani, lebih-lebih duduk. Akhirnya dia yang melamar Rasulullah. Kenapa? Melihat kejujuran Muhammad yang terkenal di mana-mana, yang dipandang, didengarkan dari mana-mana. Kejujuran beliau, dia telah melamar Nabi, waktu belum jadi Nabi, melamar pemuda yang masih 15 tahun lebih muda daripada dia. Dia usia 40 tahun, Rasulullah waktu itu usianya 25 tahun. Tapi petang puluh Siti Khadijah nggak sama dengan jenengan loh ya. Petang puluhnya beliau itu luar biasa, Pak. Menikah. Setelah menikah, sebelum menikah, Pak, diajak dagang dulu. Saya pengen orang yang jujur. Akhirnya dikenalkan dengan Nabi, dengan Muhammad. Waktu itu dikenalkan, diambil berdagang dari kota Makkah berangkat ke Syam, ke Syria. Setiap apa itu membawa dagangan, membawa Nabi waktu itu sebelum jadi Nabi itu keuntungannya terus lipat-lipat. Setiap barang yang dibawa itu dibawa habis. Bahkan setiap barang yang dipegang oleh Muhammad itu laku keras. Kenapa? Yang megang orang yang jujur. Begitu melihat kejujurannya dalam perilakunya, dalam ucapannya, dalam tindakannya, dalam ketulusan kejujuran hatinya, dia akhirnya melamar pemuda namanya Muhammad. Dilamar, Pak. Setelah dilamar, dia orang kaya raya. Setelah itu Nabi Muhammad usia 40 tahun diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul waktu itu. Setelah itulah seluruh hartanya diberikan untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Jadi kunci kejujuran, kunci sukses setiap manusia, kunci kenyamanan hidup, kunci kenikmatan merasakan hidup yang tenang
adalah dari perilaku yang telah kita lakukan, yaitu sifat jujur. Maka orang beriman adalah orang yang paling jujur, Pak. Kolesterol, asam lambung, Pak Ustadz. Pak, asam lambung yang telah mendera kita itu karena asam, karena kecut, pedes, atau pola pikir kita, Pak. Asam lambung itu karena makanan ini, karena daging kambing, atau kita makan sambal, atau dari pola pikir kita. Pola pikir. Kalau dikatakan makan cabai bikin asam lambung, Pak, jangkrik mangane Lombok gak tahu zaman lihat jangkrik sampai loro weteng. Kambing dikasih apa jadi makan, nggak ada orang gila, Pak. Makanan kotor dimakan, sama dimakan, sampai cabai dimakan banyak, nggak ada ceritanya orang gila sakit asam lambung. Kenapa? Pikirannya happy. Jenengan waras kok kalah sama orang gila. Happy-nya itu bagaimana rasio kita, Pak? Mestinya kita lebih bahagia dari orang gila. Kok orang gila sehat? Kita nggak sehat dari mana, Pak? Pola pikir kita sebenarnya, Pak. 13 tahun, Pak, saya riset penyakit. Saya mengadakan riset penyakit itu selama 13 tahun. Semenjak tahun berapa itu? Dari awal 2008, lebih malah. Saya coba, saya teliti setiap penyakit-penyakit yang mampir ke tubuh saya, ke orang yang datang ke rumah kami, saya catat. Saya nulis buku tentang penyakit, problematika, dan bagaimana penyembuhannya. Saya tulis, cuma belum selesai. Ini masih dapat 540 halaman. Buku yang kedua tipis, yaitu penyakit berat dan penyakit ringan, sebab-sebabnya, indikatornya, dan bagaimana penyembuhannya. Enak ya, Pak? Maka kalau jenengan asam lambung, itu dari pola pikir kita yang sering apa? Sering kita ini kurang ikhlas, kita sering kurang ridho, kita sering punya rasa kecemasan yang bertumpuk-tumpuk, rasa cemas, rasa kecewa, depresi dipelihara. Kalau pikiran kita sudah menahan semacam itu, Pak, nanti turun ke organ yang kebal kita, maka pertama yang kena lambung dulu. Makanya orang kena asam lambung karena sering pikirannya cemas, gelisah, was-was, sedih, susah, depresi, pasti asam lambung. Asam urat gara-gara katanya makan sate kacang. Sate bumbunya kacang, saya makan langsung asam urat saya kambuh. Memang kacang bikin asam urat? Mana dasarnya itu? Nggak ada. Asam urat itu dipicu dengan rasa kecemasan, kegalauan, kesedihan, plus rasa males. Nggak percaya, buktikan, Pak. Orang yang malas ke masjid, malas silaturahmi, malas membantu istrinya di rumah, dia cuma nongkrong di rumah, istrinya kerja, nggak dibantu sama dia, malas silaturahmi ke tetangganya, malas ke masjid berjamaah, malas ikut pengajian, lihat nanti asam urat. Tuh. Ayo silakan, semuanya cek aja. Maka ibu-ibu yang sering pundaknya kaku banget ini, pundak kanan kaku, sakit, kepala bagian belakang ini juga berat, ini ya. Kalau pundak kanan kita sering nyengklak berat, sakit, itu dipicu oleh kecemasan dan kegelisahan, dipelihara. Kalau pundak yang kiri kita sering sakit berat sekali, itu karena apa? Ada arogansi dan ego yang dipelihara sama dia. Buanglah, Pak, itu semuanya. Makanya yuk kita pilih menjadi orang beriman, orang yang paling bahagia dari hidup. Jadilah kita orang yang paling bahagia apapun yang Allah berikan ke kita. Jadilah kita sebagai solusi, kita punya kecerdasan dalam menerima ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita.
Itu makanya Allah berikan Al-Quran. Saya suka baca dari dulu, Pak. Ini yang tadi materi yang kami sampaikan sedikit dari kita namanya Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Saya petik dari sebuah kitab ini. Orang iman itu harus suka baca, Pak. Yang punya enggak perpustakaan di rumah? Harus punya, Pak. Saran saya minimal jenengan punya tafsir. Ya ini saran nggih. Tafsirun jenengan ambil aja ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang ditulis yaitu Syekh Nasid Ar-Rifai. Itu kitab tafsir yang mendapatkan rekomendasi ulama 100 ulama di dunia. Itu ringkasan tafsir Ibnu Katsir, atau yang enak juga lebih luas itu ada tafsir As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di. Itu kakek guru saya. Dia punya murid ternama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin itu guru saya. Saya hidup bersama beliau selama 3 tahun. Nah, guru beliau itu namanya Syekh Nasir As-Sa'di, menulis tafsir namanya Taisir Karimir Rahman fi tafsir kalamil Mannan. Itu tafsir cukup bagus, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yuk kita punya agar kita dekat dengan Al-Quran. Kalau hadis, kalau buku yang lain, ini saran kami, jenengan harus punya buku namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairi Ibad, karya Imam Ibnul Qayyim, juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kitab Zadul Ma'ad namanya. Bagus, Pak. Baca dong. Kenapa? Untuk kita ini bahagia dong. Kenapa kita susah? Hidup ini suatu karunia dari Allah SWT. Seorang ulama, seorang namanya As-Saharstani, As-Sarkhawi namanya, As-Sarkhawi. Dia diangkat sebagai qadhi, sebagai hakim oleh sang penguasa seperti itu. Dia menolak, karena dia menolak sebagai hakim yang diangkat oleh negara. Maka karena dia menolak, maka negara memberikan hukuman. Dia dipotong kedua tangannya, Pak. Tidak mau dipotong kedua kakinya, tidak mau pula diambil kedua matanya. Dia seorang ulama besar, Syekh As-Sarkhawi, tidak punya tangannya hilang, kakinya hilang, matanya hilang, gara-gara diangkat jadi hakim. Kalau sekarang jadi MK, dia nggak mau. Sedih? Enggak. Muridnya, Pak, yang menangis, ya Imam, kamu sudah tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tapi kamu tersenyum. Alhamdulillah, Allah masih berikan aku iman dan kehidupan. Coba, Pak. Allah berikan saya masih iman, saya masih punya iman. Allah berikan kehidupan, saya dikasih hidup. Alhamdulillah, kita syukurin. Masih banyak perkara yang kita wajib bersyukur kepada Allah daripada kita mengeluh. Kita sering mengeluh karena kehilangan uang. Kita sering mengeluh karena bisnis kita bangkrut. Dengan begitu, kita punya uang banyak, ditipu sama orang, kita mengeluh. Sebenarnya perkara yang tidak layak kita mengeluhkan perkara itu. Kenapa? Kita menjadi orang yang cerdas dalam menerima ujian dari Allah SWT. Saya ceritain ya, Pak. Sekitar 8 bulan yang lalu, saya dipanggil salah seorang teman dosen di Malang. Syekh, kapan ke Malang? Insya Allah hari Sabtu. Tolong ke rumah saya. Insya Allah. Saya ada perlu. Insya Allah. Tapi saya bisa jam 10 pagi sampai zuhur. Setelah saya nggak bisa. Saya punya kegiatan. Baik, janjian, Pak. Akhirnya Pak, cerita dia baru kena tipu 2,8 miliar. 2,8 M ditipu. Yang 2 M uang tunai, yang 40 juta itu berupa barang dagangan. Saya tanya, kenapa ngundang saya? Apa ingin itu tak wirid, tak dongak nih, nanti akhirnya yang nipu bingung mengembalikan uang ke sampean? Tak putar giling.
Kalau itu yang kerjakan, apa bedanya saya dengan para dukun? Enggak Ustaz. Gimana kita menghadapi semacam itu? Pikiran saya blank. Ini hari gelap buat saya. Saya patah semangat. Semuanya jadi malas saya. Baik. Saya tolong jawab pertanyaan saya. Saya mau tanya. Silakan Ustaz. Saya tanya pertama, uang segitu banyak apa sedikit menurut Anda? Pak, menurut jenengan duit 2,8 M itu banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Dia bilang juga begitu, sama dengan jenengan. Banyak Pak Ustaz. Baiklah, kalau itu banyak, seumpama saya mohon pada Allah, saya doakan terus, kemudian Allah kembalikan uang Anda dikasih lipat, dikembalikan 5 miliar misalkan. Tapi Allah minta ganti fungsi kedua mata, boleh enggak? Mata masih ada, tapi nggak berfungsi. Ditukar dengan fungsi mata, boleh enggak? Nggak boleh Ustaz. Kalau ditukar dengan fungsi kedua ginjal, boleh enggak? Punya ginjal 2 enggak berfungsi sehingga tidak bisa ginjal-ginjal, boleh enggak? Enggak boleh. Coba Pak. Ditukar fungsi jantung, boleh enggak? Enggak boleh. Fungsi kedua tangan boleh? Enggak boleh. Kedua kaki enggak boleh. Ke paru enggak boleh. Kemudian di mana banyaknya? Di mana banyaknya uang 2,8 M? Di mana banyaknya itu di mana? Ngitungnya dari kalkulator apa? Bukankah Allah berikan ini lebih mulia, lebih banyak, nggak ternilai, tidak pernah kita syukuri nikmat Allah dalam tubuh kita. Kita hilang sedikit, kita susah, sedih, hari kita hitam, kita putus asa, patah semangat, malas semuanya. Apa artinya kita beriman kepada Allah? Ya Allah, Pak. Uang itu Pak ditukar dengan tangan dibacok jeleng gitu loh, nggak boleh paling. Di mana banyaknya uang segitu, di mana? Ini berpikir cerdas. Ngopet luar ini. Kayak di peruan ini anak kepala saya ini. Udah enggak Pak, udah biar ngempet enggak masalah Pak, biasa Pak. Akhirnya saya tanyakan yang kedua. Saya tanya lagi. Kira-kira yang sudah Allah berikan selama ini dengan yang sekarang Allah ambil banyak mana? Yang sudah Allah berikan ke jenengan, ke Anda, dengan yang diambil sekarang banyak mana kira-kira? Banyak yang sudah diberikan. Dia bilang begitu. Kenapa susah? Kalau Allah sekarang ngambil 2,8 M itu berarti Allah sudah memberikan 1000 kali lipat minimal daripada itu. Kenapa yang 1000 kali lipat itu tidak pernah kita syukuri? Yang sedikit kita merasa sedih, kita merasa susah, kita merasa kehilangan. Dia diam, ya Allah, iya ya. Yang ketiga saya tanyakan, yang ketiga, kira-kira uang Anda lenyap, musnah, hilang entah kemana, atau uang Anda sekarang disimpan sama yang punya, yaitu Allah. Dia bermenitikkan air matanya, menetes, menangis, ya Allah Ustaz, mohon maaf, kenapa tidak punya pikiran begitu Pak? Uang Anda tidak hilang, disimpan sama Allah, yang punya itu Allah. Allah titipkan ke Anda selama berapa lama, diambil sekarang sama yang punya. Kalau Allah yang ambil, Allah yang nyimpen, aman, Allah pasti kembalikan berlipat-lipat. Allah berikan kebaikan, Allah gantikan, memaafkan dosa dan kesalahan, dan Allah pasti ganti dengan ganti yang lebih mulia. Kenapa susah? Disimpan sama yang punya, yaitu Allah. Nangis dia Pak. Yang keempat, saya tanyakan pada dia, seumpama pikirannya dirubah gimana? Mindsetnya dirubah. Dirubah gimana Ustaz? Dulu kan Anda katakan ini hari yang sedih, hari yang menjadi saya patah semangat, hari gelap, hari bikin kita semuanya malas.
Kalau dirubah pikirannya dengan ini hari yang paling banyak Allah berikan pahala ke saya, ini hari yang paling banyak memberikan menghapuskan dosa kesalahan, bisa nggak dirubah pikirannya begitu? Bisa. Saya tanyakan jenengan, Pak, yang bikin sedih, bikin susah, bikin patah semangat, bikin harinya blank, itu uangnya yang hilang atau pikirannya? Pikirannya, Pak. Hidup itu pilihan. Saya katakan dari awal, hidup ini pilihan kita sendiri. Kita bahagia tidak tergantung kita mau pilih mana. Kita menjadi orang yang bersyukur atau kita orang yang kufur, itu pilihan kita. Ini dalam bab syukur ya. Ini satu ayat. Allah firmankan, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Coba. Allah jelaskan, "Ma yaf'alullah." Allah tidak pernah berbuat bi'adzabikum, memberikan siksa kepada kamu. In syakartum wa amantum, jika kamu selalu bersyukur dan beriman kepada Allah. Kenapa tersiksa, Pak, di dunia? Kurang rasa syukurnya. Kenapa kita menjadi orang yang banyak himpitan? Kurang rasa syukurnya kepada Allah, kurang imannya kepada Allah. Kita lupa sama Allah. Allah kita lupakan dari segala-galanya. Kita lupa sama Allah total. Kita sakit ingat dokter di mana, obatnya apa, rumah sakit mana, Allah penyembuh kita lupakan. Di mana iman kita, Pak? Ini kajian masalah iman. Karena kami memberikan pengajian di mana-mana dalam masalah usuluddin. Dulu kami ngambil S1 yang kedua di Arab Saudi. Yaitu di Ma'had Al-Ulum. Itu di sana Ma'had Dirasah Islamiyah Al-Quds. Saya ngambil usuluddin tafsir hadis. Dan kami banyak mengkaji masalah akidah Islam. Termasuk masalah iman. Di mana iman kita, Pak? Ada salah seorang waktu saya diminta memberikan seminar di Nganjuk sana, di Salam Pesantren Gontor. Seminar kejahatan Islam. Saya bikin bicara, setelah itu hari Minggu, Rebunya datang seorang tamu ke rumah saya. Dia cerita kalau dia sakit selama 9 tahun. Saat saya silaturahmi, saya juga mau konsultasi. Saya itu sakit, Ustaz. Berapa lama, Pak? 9 tahun. 9 tahun? Saya katakan, sakit 9 tahun? Iya, Pak Ustaz. 9 tahun itu, Pak, kalau zaman kuliah, itu udah semester 18 loh. Kalau kuliah jenengan udah semester 18 loh, Pak. 9 tahun itu sama dokter loh. Sakitnya apa? Gitu, Ustaz. Saya itu setiap sakit saya itu kepala saya pusing terus, pusing. Bersin-bersin. Ini punggung ini panas. Badan itu enggak pernah enak, semelenget atau semelenget. Dingin enggak, panas enggak, semelenget tapi enggak enak. Kaki panas. Itu penyakitnya. Terus kronologinya bagaimana kronologi penyakit itu? Jadi setiap kita sudah mulai musim hujan datang, saya sakit itu. Pokoknya sudah mulai hujan yang pertama, beberapa hari kemudian saya sakit. Sakitnya semacam itu. Pokoknya tengah awal hujan, tengah hujan begitu, dari hujan itu saya sakit itu kambuh lagi penyakitnya itu, reda, lama reda, kemudian akhir hujan kambuh lagi, awal musim kering panas saya kambuh lagi, akhir panas. Lah terus kalau begitu dalam setahun berapa bulan sakitnya? Saya tanya. Dalam setahun itu kami sakit 7 sampai 8 bulan. Sehat 4 sampai 5 bulan sehatnya. Ya Allah, Pak. Saya katakan, ini wedus, Pak, mana? Penyakit zaman pelihara. Saya kan juga janda itu. Masa jangan pelihara penyakit? Kenapa nggak pilih pelihara kambing? Berkah. Sudah, kalau begitu jenengan pulang. Saya tanya, sebelum saya pulang saya tanya, Pak, sudah ke dokter? Sudah. Obat capek. Pernah ngamar? Pernah.
Pak, ketika Anda ke dokter, ketika Anda minum obat itu, ketika ngaman di rumah sakit, di mana Allah ketika itu? Di mana Allah? Apa yang kita pikirkan ketika waktu kita sakit? Kita pergi ke obat sakit, itu obatnya apa? Dokternya siapa? Rumah sakit mana yang pas? Itu pikiran kita. Kita lupakan Allah. Sebagai penyembuh Allah, Allah yang telah menyembuhkan. Kenapa kita lupakan? Sudah, Bapak pulang aja. Ini pas zuhur, Pak. Jadi datang ke rumah jam 9 pagi. Zuhur itu azan zuhur, Bapak sholat dulu, Bapak pulang. Terus gimana Pak Ustaz saya? Penyakit Anda buat sendiri kok. Saya katakan begitu. Gimana Ustaz? Yang pertama, Anda jenengan telah membuat rutinitas penyakit. Apa itu? Sudah jenengan telah bikin file rusak. Filenya apa? Pokoknya aku lek wis mulai udaniku, tengah hujan, akhir hujan, awal panas, jenengan sudah bikin file putaran penyakit. Yang kedua, penyakitnya apa? Udah Anda tentukan. Kepala pusing, bersin-bersin, sinusitis, punggung ini panas, punggung panas, kaki panas. Anda telah membuat putaran penyakit. Dan kedua, Anda telah membuat jenis penyakit. File sudah Anda ciptakan sudah lama. Gitu Pak. Tunggu loh. Terus gimana? Sekarang dirubah. Cabut filenya itu. Sekarang kalau sakit ingat Allah dulu. Allah sebagai yang berikan ujian. Penyakit yang terjadi itu karena pilihan kita. Gitu Pak. Penyakit dia karena pilihan dia sendiri itu. Dirubah filenya. Sekarang aku kalau awal hujan aku sehat, awal panas aku sehat, awal itu aku sehat. Pokoknya setiap kena hujan aku sehat. Dirubah aku sehat. Dan jangan sambat, jangan mengeluh. Kalau terjadi suatu ketika pas udaranya panas sumuk banget, jangan bilang tuh sumuk, jangan. Tapi katakan alhamdulillah udaranya hangat, badanku jadi sehat. Kalau dingin sekali, jangan sampai dingin. Katakan alhamdulillah udaranya sejuk, aku jadi sehat. Bapak begitu ya Pak ya. Nanti 2 minggu telepon saya. 11 hari telepon Pak Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Gimana? Ustaz saya sembuh, saya sehat. 2014 Pak, sampai sekarang penyakit tidak pernah kambuh tanpa obat, merubah pola pikir. Lu ngonten. Kulo lho Pak Ustaz, isu pokok mangan buah, wetengku langsung loro, rasakno. Anda buat sendiri. Maka kita telah membuat file penyakit. Penyakitnya apa? Kalau pagi makan buah aku sakit, jangan begitu. Mestinya jangan makan, jangan punya pikiran. Aku lek pagi perutku kosong makan buah, badanku jadi sehat, maka pencernaan jadi mudah untuk mencerna makanan nanti akan saya makan begitu. Lek dulu begitu Pak, makan buah itu nggak masalah. Itu ngombe kopi, wes peteng masih panas aku. Lah Anda buat sendiri kok. Makanya penyakit itu kita pilih sendiri Pak. Kita ini punya iman kepada Allah. Rasulullah memberikan ajar ke kita, mengajarkan tentang tartibus syifa, urutan menyembuhkan penyakit. Nabi ajarkan ke kita abaikan sabdanya Nabi. Maka kami sampaikan berkali-kali di pengajian kami. Maka pengobatan tibbun nabawi, pengobatan yang diajarkan Rasulullah adalah pengobatan yang utama. Adapun pengobatan medis adalah pengobatan alternatif. Jangan dibalik Pak pikiran kita. Ingat ya Pak, pengobatan metodenya Nabi itu pengobatan utama kita, sementara pengobatan medis itu pengobatan alternatif. Jangan dibalik Pak. Dokter India Pak, saya mau tanya, dokter kok jenengan moro, dokter susah apa senang? Jenengan susah apa senang jenengan? Saya tadi lewat rumah sakit, lupa nggak saya foto. Pagi Pak, saya berangkat itu kan pagi banget dari Blitar. Tadi saya mampir di Mojagung sebentar, ngopi di itu.
kopi malam-malam, kemudian kita sholat subuh di masjid Majapahit itu, sholat subuh di sana. Saya lihat rumah sakit penuh Pak, parkiran. Mulai dari Blitar sampai ke Mojokerto, penyakit rumah sakit parkirannya penuh semuanya. Apa isinya? Orang sakit. Kenapa sakit? Padahal banyak penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan dengan medis. Kita aja kurang cerdas iman kita. Kita kurang mau, kita menjadi orang yang pemalas untuk mengantisipasi, menganalisa apa yang terjadi dalam tubuh kita sendiri. Ada beberapa macam penyebab penyakit. Pertama, penyakit karena virus, bakteri, jamur, parasit. Oke lah, penyakit ini penyakit yang memang kita harus ke medis. Kan dia punya keahlian di sana. Ini kena virus Marcona. Kok Marcona apa kemarin ya? Kok dicopet kepala saya sini. Atau mungkin saya ini besar kepala ya dia. Itu penyakit satu ya. Kedua, penyakit karena pola makan. Orang sewenang doyan makan Pak. Maka orang yang doyan makan berlebihan itu berdampak pada penyakit fisik. Kita ini makan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Terserah kita. Itu pilihan kita. Makanya Pak, para ustadz, tokoh-tokoh agama itu berikan contoh agar ustadz itu ora keh mangane gitu ya. Ustadz itu ngapain ya Pak yo? Ngene iki. Ramping. Ini bukan kurus loh Pak. Ramping. Dia tuh menjaga, alhamdulillah kami menjaga pola makan. Saya olahraga, jalan tiap hari. Sholat pun saya jaga Pak, sholat saya Pak. Jenengan ada penyakit atau tidak nampak ketika jenengan sholat. Mohon maaf, saya pakai contoh. Kalau ada orang sholat, ya, ini ya, arahkan ke kaki saya. Kalau ada orang sholat kakinya begini Pak, ini penyakitnya banyak. Ya kan? Lihat kakinya itu. Ini banyak orang sholat kakinya buka begini, ini pinggulnya buka. Ada yang sebelah begini, ada yang begini sholatnya. Ini penyakit. Penyakit dari mana? Dari pola duduk, pola tidur yang salah dari kecil. Makanya untuk mereposisi kembali sholat harus rapat ya begini-begini loh, begini. Nah ini baru benar, Allahu Akbar. Maka kalau orang terbiasa sholatnya semacam ini Pak, nanti dapat terepusing balik, dapat balik kembali gitu loh ininya. Maka harus dilihat begini, kalau kita pas rukuknya yang panjang begini, sujudnya yang panjang, dapat mereposisi saraf-saraf di tulang punggung. Coba kalau kita Nabi memerintahkan kita untuk merapatkan shaf, kira-kira rapat tuh yang gini apa yang gini? Kalau begini bisa nggak rapat? Nggak bisa. Ini logika yang sederhana. Kalau begini bisa nggak rapat? Nggak bisa. Begini. Kalau begini nempel di sini kakinya. Nanti begini. Makanya kalau begini sepunda sejajar. Nanti sholatnya rapat otomatis. Kalau yang begini Pak, nggak bisa suruh rapat ini. Ya kan? Dari sholat orang itu nampak, orang ini Pak dari sholatnya nampak, orang ini lemah syahwat, orang ini ginjalnya lemah, orang ini limpahnya lemah, orang ini orangnya pemarah, itu kelihatan. Mohon maaf Pak, saya melihat wajah jenengan, insya Allah saya bisa nebak penyakitnya apa. Kalau saya lihat ini kebanyakan penyakit jenengan kurang kasih sayang. Ya, ini contoh sebentar.
Orang yang menjaga sholat dengan sholat yang baik, badannya sehat, ini olahraga yang sudah Allah pilihkan. Makanya saya katakan berkali-kali, sehat itu Pak, sakit yang kita rasakan sekarang itu dari pilihan hidup yang kita pilih. Kalau orang ikut sholat seperti yang diajarkan Rasulullah semacam tadi itu, diperpanjang rukuknya, diperpanjang sujudnya, tumak ninah geraknya, insya Allah dapat mereposisi tulang punggungnya. Makanya Nabi ajarkan olahraga itu yang seimbang. Apa itu? Berenang. Kenapa? Memanah dan berkuda. Ini olahraga yang dapat menseimbangkan saraf kanan dan kiri, otak kanan otak kiri seimbang. Maka para penunggang kuda tidak ada yang nggak sehat Pak. Bapak tahu nggak istilah Ya'juj Ma'juj yang akan muncul nanti? Tahu nggak siapa dia? Ya'juj Ma'juj itu saya baca karangan Dr. Ahmad dari Arab Saudi ya. Dia mengatakan riset selama sekitar 4 tahun Pak. Diteliti apa Ya'juj Ma'juj itu, termasuk Zulkarnain siapa dia itu diteliti sama dia. Bapak baca buku namanya Ya'juj Ma'juj judulnya. Itu hasil riset ilmiah. Ya'juj Ma'juj dia kata Ya'ju Ma'ju. Ini bahasa apa? Bahasa Mongolia. Ya itu bangsa Asia, Ya'ju itu ya itu bangsa, Ju itu Asia. Ya itu Asia, Ju itu bangsa. Ma itu berkuda, Ju itu bangsa. Jadi bangsa Asia, bangsa berkuda. Jadi Ya'juj Ma'juj dia kata Ya'ju Ma'ju, artinya bangsa Asia, bangsa berkuda. Di riset Pak tentang dinding yang telah membaca Ya'juj Ma'juj, dua dindingnya apa? Dinding setebal hampir 9 meter dari baja yang cukup kuat. Itu dilihat sama beliau. Panjang. Itu baja yang dibuat oleh Zulkarnain untuk membentengi satu kaum yang namanya Ya'juj Ma'juj itu bangsa Mongolia Pak. Mbak tahu rasa Kubilai Khan, Genghis Khan itu dari Mongolia Pak. Itu sadisnya, kejamnya luar biasa. Bangsa Mongol Pak kalau masuk satu wilayah tidak pernah menyisakan satu orang hidup, bahkan bayi pun dimatikan sama dia. Bapak ingat bagaimana kota Baghdad diluluh lantakkan oleh Kubilai Khan waktu itu Pak, Genghis Khan? Hancur Pak Baghdad, semua orang dibunuh, perpustakaannya dibakar itu sampai dibuang ke sungai abunya. Itu sampai sungai jelas pikir itu hitam. Kenapa? Karena debu dari sisa pembakaran dari buku-buku perpustakaan di kota Baghdad waktu itu. Maka orang-orang yang berkuda sama lihat kehidupan bangsa Mongol, saya lihat di YouTube, saya pelajari. Oh iya, di Mongolia Pak, anak kecil berkudanya kuat luar biasa, pintar berkuda Mongolia. Dan ternyata Nabi mengajarkan kita untuk berkuda. Kenapa? Berkuda itu Pak dapat mereposisi tulang punggung. Makanya kalau naiknya kuda Pak itu dientok gitu. Kenapa? Ini tulang punggung yang bengkok jadi lurus, yang sakit pinggang jadi sembuh. Apa? Dapat terepo. Makanya orang yang penunggang kuda itu mesti sehat dan orangnya cara wedhus itu berancah. Tahu berancah nggak Pak? Tahu berancah nggak? Apa artinya? Gampang mana? Dia suka hubungan badan. Kenapa? Ginjalnya kuat. Dari mana? Karena tulang punggungnya bagus. Itu pertama, berkuda. Kedua memanah. Mana itu seimbang. Memanah itu namanya seimbang. Narik ini begini seimbang. Gerakannya pun seimbang. Panah lurus, panah begini sudah. Berenang seimbang. Gerakannya semuanya. Makanya olahraga yang Nabi ajarkan olahraga yang mensehatkan fisik dan pikiran. Jadi bisa renang gini toh? Gak enak kan? Gak bisa, berdua. Makanya Pak, ini olahraga yang dapat Nabi ajarkan. Kalau jenengan ini olahraganya ini Pak, insya Allah sehat. Jenengan wis pensiun, senangane goes. Nah,
Udah pensiun dari kerja, senengan bulu tangkis, lihat nanti kena jantung. Lihat Pak, pemain bulu tangkis, saya kenapa jantung kendor sebelah, yang kanan tuh, yang kiri enggak, jantung yang kena nanti Pak. Saya nggak bicara masalah itu. Lain hari waktu kita jelaskan penyebab penyakit jantung. Dan sebenarnya penyakit jantung itu mudah diatasi tanpa obat, tanpa alat, insya Allah bisa dinormalkan kembali. Makanya bapak yang kena penyakit jantung itu sukalah berenang dan berkuda, Allah akan sembuhkan tanpa obat, tanpa alat, insya Allah. Jadi begitu, ini penyakit ya, ini penyakit. Jadi ada penyakit, kalau ini penyakit itu karena pola makan, ya ke dokter, tidak masalah, ke medis. Ada penyakit karena saraf yang bergeser, ini kadang-kadang medis nggak bisa Pak, medis nggak bisa. Sarafnya bergeser. Kalau di medis operasi cuma itu aja jalannya. Padahal itu bisa diatasi dengan mudah insya Allah kalau dia tak tahu teorinya. Yang keempat lagi ada penyakit itu karena apa? Karena cuaca yang ekstrim. Sekarang hujan, besok panas, atau sebaliknya. Maka banyak orang yang tahu batuk, badannya panas, masur-masur, ini penyakit karena cuaca ekstrim. Kalau penyakit yang ini Pak, yang tiga, penyakit karena pola makan, penyakit karena virus, bakteri, jamur, penyakit cuaca ekstrim, ke medis silahkan, nggak masalah. Memang itu kaplingnya medis Pak. Tapi ada penyakit apa? Penyakit karena dosa. Orangnya ini suka berdosa kepada diulang-ulang, diingatkan terus, dia juga mengerjakan dosa tanpa rasa takut sama Allah sama sekali. Maka dosa dan menyebabkan penyakit. Kalau kena penyakit kan dosa Pak, obat sebanyak apapun, dokter manapun tidak mungkin dapat menyembuhkan sebelum dia bertobat kepada Allah dan berganti dengan amal yang soleh. Kenapa dosa bikin penyakit? Maka orang yang berbuat dosa itu menjadikan apa? Jiwanya takut, cemas, gelisah terus begitu Pak. Maka dari kegelisahan, ketakutan, kecemasan yang terus-menerus menjadikan organnya asam semuanya, darahnya asam, tulangnya asam, hormonnya asam, semuanya asam. Jadi begitu, penyakit muncul dari dosa yang banyak dikerjakan sama dia. Yang kelima atau keenam, penyakit karena pola pikir. Kayak tadi itu, iri, dengki, dendam dipelihara. Maka saran kami Bapak Ibu yang Allah, kalau selama ini ada saudara kita sakit, tetangga kita sakit, atau kita yang sakit kok berobat berkali-kali pakai herbal kok nggak sembuh-sembuh, diruqyah juga nggak pernah sembuh sama sekali, tolong dicek ke belakang Pak, barangkali masih ada rasa iri, dengki, dendam yang kita pelihara. Kita masih punya dendam sama orang belum kita buang. Kita masih punya iri sama tetangga kita yang nampaknya dia hidupnya lebih nyaman. Kita kadang sakit daripada orang yang mungkin telah menjadikan kita batal menikah dengan si A si B. Sakitnya panjang. Kontrol kembali. Kenapa masalah belum selesai? Kenapa himpitan kita tidak selesai? Barangkali masih ada rasa dendam, iri, dengki, hasud, sombong, ego yang tinggi, culas, licik masih kita pelihara. Nabi katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh seorang itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau itu baik-baik pula badannya, kalau itu rusak pula badannya. Itulah hati. Maka hati sangat penting. Maka kalau hatinya baik, orangnya akan baik. Hatinya rusak, orangnya rusak. Hatinya sehat, badannya sehat. Hatinya sakit, badannya jadi sakit. Itu penyakit yang pola pikir karena hati yang rusak, yang penuh dengan iri, dengki dan seterusnya. Yang ketujuh, penyakit karena gangguan jin Pak. Ini banyak Pak. Jangan dikira dengan ada orang sakit itu murni. Enggak Pak, ada jin intervensi sana. Penyakit apa saja itu mesti jin setan intervensi masuk untuk memperkeruh, memperparah penyakit, membisikkan keputusasaan, menjadikan orang menjadi putus asa, lupa sama Allah, lupa Al-Quran. Itu bagian makar syaitan. Nabi kan ajarkan ya Pak, tartibus syifa, urutan mengobati penyakit seperti apa. Soal itu ketika Abu Hurairah sakit, datang ke masjid, Nabi bertanya, ya Abu Hurairah kok tumben
ke masjid lebih awal. Ia katakan, ya Rasulullah, saya itu sakit perut yang sangat amat sakit saya. Coba Pak, para sahabat gimana? Sakit kemana larinya Pak? Ke masjid Pak pertama. Jangan kalau sakit ke masjid dulu, berzikir pada Allah. Apa kata Nabi? Ini sudah benar. Ya Rasulullah, aku sakit yang sangat amat sakit perut saya. Nabi katakan, kum fasalli fa inna fi salat syifaun. Bangun salat, karena dalam salat ada kesembuhan. Suruh salat dia. Kalau sudah salat semacam itu, perbanyak baca istighfar. Salah sholat istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Penyakit apapun yang telah menimpa kita itu pilihan kita, itu perbuatan kita sendiri. Ada nggak Pak orang sakit perut karena perbuatan orang lain? Orang lain kerja di sana sawah, kita sakit perut karena ada nggak? Nggak ada, karena pikiran kita sendiri. Setelah itu apa yang kerjakan? Bacakan Al-Quran. Kalau perut sakit kamu, pegang perutnya, baca Allahumma Rabbana adibil ba'si wa syi'an tasyafi la syifa'illa syifa' ismana yughadiru saqama. Dibaca, disentuhkan. Atau juga baca Bismillah, 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 A'udzubillah wa bi'izzatillah min syarri ajidu wa uhadir. Bismillah, A'udzubillah bi'izzatillah min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku minta perlindungan pada Allah SWT ya, dengan kuasa Allah SWT dari apa yang aku dapatkan dan aku rasakan. Dibaca 7 kali. Bismillah, 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 Bismillah. A'udzubillah atau wa bi'izzatillah wa bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, dibaca 7 kali. Nanti dipegang begitu, ingat sama Allah. Atau tempelkan jarinya ke tanah. Orang kena saraf kejepit, ini yang sering jadi masalah. Kalau ke medis, operasi. Padahal banyak juga saraf kejepit tanam orang juga bisa. Karena apa? Ada orang yang saraf kejepit karena gangguan syaitan. Kenapa syaitan punya peran penting di situ? Karena ketika saraf kejepit itu kena, orang jadi tidak bisa ibadah. Duduk sholat nggak bisa, sholat nggak bisa Pak, sakit sangat amat. Kalau udah begitu bagaimana Nabi mengajarkan? Tempelkan telunjuknya ke tanah langsung. Ini jarinya dengan itu. Baca doa Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa saqimuna bi'idni rabbina. Baca 3 kali Bismillah turbatu ardina, dengan nama Allah tanah dan bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan sebagian ludah kami. Yusfa saqimuna, menyembuhkan penyakit kami. Bi'idni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Dibaca 3 kali Pak, ditiupkan ke ludah itu. Dan begitu, tempat yang paling sakit mana? Ini saraf kejepit, ini yang paling sakit dipegang ini. Pegang yang sakit, tempelkan, diuyak begini. Nah, itu cara mengobati saraf kejepit dengan cara yang mudah menurut petunjuknya Nabi. Gampang tuh Pak? Apa yang operasi? Itu caranya. Kalau sudah itu ditempuh, baru kita sedekah. Lalu sedekah selesai, baru dicari sebab penyakit itu apa. Gitu Pak. Oke, ini urutan Nabi mengajarkan ke kita. Pertama Pak, sholat dulu, istighfar, oke. Dibacakan Quran, doanya Nabi, sedekah. Yang kelima Pak, mencari sebab penyakit saya apa. Odok sakit, dokteri, le sakit, tokonya Panadol. Lupa sama Allah, lupa peringatan dari Allah SWT. Yuk kita menjadi orang yang happy, orang yang bahagia, itu orang yang selalu banyak bersyukur kepada Allah. Maka jazakumullah, sebenarnya hidup kita pilihan kita sendiri Pak. Zaman sakit, sehat, pilihan kita, bukan orang lain. Kita ini ke surga ke neraka, pilihan kita. Tergantung kita mau pilih mana, menjadi hamba Allah atau hamba syaitan. Kita menjadi orang yang bersyukur dalam segala kondisi atau orang yang mengeluh dalam setiap kondisi. Pilihan kita semuanya. Jadi orang yang susah terus atau bahagia terus, pilihan kita juga. Terakhir,
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia mengatakan dalam, kalau nggak salah, dalam bukunya Miftahu Daris Sa'adah, dia mengatakan qad yarhamuka rahman bi tariqin takrahu waj'al najataka bi syai'in lam tatawaqqa'hu. Saya ulang, Pak. Qad yarhamuka Allah, terkadang Allah itu memberikan sayang kepada kamu bi tariqin takrahu, dengan cara yang kamu tuh nggak suka. Terkadang Allah sayang sama kamu, cuma kamu itu nggak suka dengan caranya Allah. Waj'al najataka, dan juga sering Allah menjadikan sukses kamu, selamatmu itu bisyai'in lam tatawaqqa'hu, dengan sesuatu yang tidak pernah kau harapkan. Paham gak? Allah sering berikan sayang ke kita, tapi kita benci. Allah sering bikin kita sukses, kita selamat dengan perkara nggak pernah kita duga sama sekali, kita harapkan sama, nggak pernah kita harapkan sama sekali. Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, waktu Nabi Khidir alaihissalam itu masuk ke sebuah kapal, kapal nelayan, Pak, langsung diambil kapak, dihancurkan dinding kapal dengan kapak, Pak, tok dirusak. Musa protes, akharaqtaha litughriqa ahla laqad ji'ta syai'an imra. Hei Khidir, akharaqta, akan kau rusak kapal ini, litughriqa ahla, itu orang yang tenggelam dong. Sungguh perbuatan yang melampaui batas. Bapak tahu rahasia kenapa Khidir menghancurkan kapal itu? Yang pertama, ini analisa Al-Quran. Khidir katakan, ya Musa, adapun kapal ini tak rusak, karena di sebelah sana itu, seberangnya itu sudah wilayah lain, negara lain, itu punya penguasa lain. Lah penguasanya, rajanya di situ, itu suka merampas kapal-kapal yang baik, otomatis orangnya ditangkap. Maka saya rusak. Zohirnya kapal dirusak, Pak. Zohirnya dirusak kapal itu nggak suka. Yang punya kapal itu nggak suka dengan dirusaknya kapal, nggak suka yang punya kapal. Tapi itu sayangnya Allah. Allah sayang kepada hambanya. Allah perintahkan Khidir merusak kapal. Sing duwe kapal nggak senang. Dan Allah jadikan selamat dia dengan yang dirusak tadi itu. Maka setelah dirusak kapal itu, zahirnya itu dirusak, tapi batinnya menyelamatkan dari 4 perkara. Pertama, Allah selamatkan dari perampasan kapalnya. Kedua, Allah selamatkan juga dari penangkapan yang punya. Yang ketiga, Allah selamatkan sumber ekonominya. Keempat, Allah selamatkan keluarga yang menunggu di rumah. Coba bagaimana lembutnya Allah memberikan ajaran kepada kita, sesuatu yang di luar kecerdasan manusia. Orang yang paling cerdas pun nggak mampu itu, Pak, semacam itu. Zahirnya uang kita hilang, sebenarnya Allah simpan, Allah berikan banyak kebaikan. Karena uang kamu hilang, kamu jadi miskin, kamu nggak dirampok, nggak dibunuh di jalan raya. Sangat mungkin, Pak, kamu kaya, mobil bagus, plek nabrak orang, terus kena rampok, musibah besar. Allah selamatkan, diambil lewat maling yang telah mengambil mobil dia. Makanya kalau kehilangan mobil, mobil kita hilang, sedih apa enggak, Pak? Kehilangan mobil sedih apa enggak? Enggak, untuk apa? Itu simpan sama Allah. Memang lewatnya maling, enggak mungkin Allah ngutus malaikat ngambil mobil diangkat ke langit, enggak mungkin. Maka Allah memberikan hatinya ke maling, mengambil harta kita atas kehendak Allah. Allah selamatkan. Kenapa? Kalau kau punya mobil, kamu akan hancur. Allah tahu, kita enggak tahu. Zahirnya kita kehilangan, sebenarnya Allah selamatkan. Ini orang cerdas dalam iman. Begitulah, Pak, yang terjadi dalam kehidupan kita. Nampak kita ini kita nggak suka, tapi cara Allah menyelamatkan kita. Ada takmir masjid, Pak, datang ke rumah kami malam-malam jauh-jauh. Ustaz yang minta kontrol, iya gimana, Pak? Pak Ustaz, saya bilang begitu. Saya dikeluarkan dari ketakmiran. Ini kan sudah lama, sekitar 27 tahun dari takmir, Pak. Memangnya jenengan ingin seumur hidup? Enggak gitu, Ustaz.
Ini saya dikeluarkan orang-orang baru, difitnah saya. Difitnah sama orang-orang baru yang tidak tahu kronologi masjid seperti apa. Padahal memang Pak, kita tahu orang ini orang yang berjasa banget. Mulai dari ngurus wakafnya, dia cari sumbangan, sampai dulu beli aki. Itu dia nyumbang aki itu ya, sampai membangun itu dia cari sumbangan. Masjidnya sudah jadi, ada sekolahnya, ada yayasannya besar. Setelah yayasannya besar, sekolahnya rame, dia dipecat. Saya tanya balik, Pak, seumpama mindset dirubah gimana Pak? Dirubah gimana Pak Ustadz? Dirubah jenengan bukan dipecat, tapi diselamatkan oleh Allah. Bisa enggak? Ingat, kebaikan jenengan selama 27 tahun tidak pernah hilang, tercatat semuanya. Malaikat tidak pernah lupa sedikit pun kalimat kebaikan yang Anda keluarkan, amal keringat yang keluar semua tercatat kebaikan. Allah mengetahui kebaikan yang sekian lama nanti akan rusak ke depan. Makanya Allah mengutus orang-orang yang baru yang tidak kenal kronologinya, jenengan singkirkan. Itu cara Allah menyelamatkan Anda. Jangan kecil hati. Memang orang-orang baru, orang lama nggak berani sama jenengan. Saya bilang orang lama nggak pernah berani tahu sama jenengan. Makanya Allah kirim orang-orang baru, jenengan disingkirkan. Bukan disingkirkan, tapi itu cara Allah menyelamatkan. Makanya saran saya Pak, kalau jenengan suatu ketika ditakmir, kok gak saya ditakmir lagi, jangan sampai sholat di masjid yang lain, tidak pantas. Takmir di sini, akhirnya nggak jadi takmir, sholat ke masjid lain, tidak pantas. Ikhlaskan, itu cara Allah menyelamatkan. Ya, jadi kita orang yang bahagia. Saya sampaikan, mohon maaf, nggak ada banyak kekurangan pengajian kami. Tadi pengajiannya nggak terkonsep Pak. Saya sibuk banget saya. Ngaji apa ya? Saya bingung kok. Apa namanya? Adalah Allah berikan, semoga sebagai mukadimah pengajian kami di sini berikan manfaat, berikan pencerahan, bermanfaat dan mohon maaf jika ada kurang saran. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.